Saya berikan kesempatan pada Kiai Zaitun Rasmin. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya, jadi saya ingin, ini kalau closing statement ya. Ya, sekalian. Baik. Pertama, yang tertinggi yang diberikan pada seorang di atas ilmu itu namanya hikmah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, dialah yang diberikan kebaikan yang paling banyak. Ya. Jadi ini lebih mendalam, lebih tinggi daripada ilmu. Dan ini yang banyak kita kehilangan. Hampir semua level kehilangan kita. Kalau orang awam kadang-kadang karena mereka hidup secara, kalau tidak ini ya, terganggu dengan praktek-praktek buruk dari media dan sebagainya, mereka lebih banyak hikmahnya sebetulnya. Kalau dari kasus Gus Miftah, Karena terbiasa, sebentar, saya akan sampai sana. Terbiasa dengan kehidupan yang tabi'i, alami, istilah bahasa Indonesia alami. Jadi sajiah kepada fitrah manusia. Tapi dalam banyak level kita udah kehilangan hikmah itu. Hikmah itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, mudah menghargai orang. Ya. Yang ketiga, tidak mudah bereaksi. Ya. Mau mendengar kalau ada yang berbeda sekalipun. Saya alhamdulillah mengalami perjalanan panjang dalam dakwah. Tapi satu hal yang saya selalu jaga, saya siap untuk mendengar dan mau duduk dengan orang-orang yang bukan saja berbeda, bahkan menuduh. Ya. Saya sendiri pengalaman bisa dituduh dari kanan dan kiri. Ya. Orang sering menganggap saya alumni Saudi, wah ini Wahabi. Ini orang-orang yang alumni Saudi, Yaman, menuduh saya ini ahli bidah. Harus begitu. Terus yang sebelah lagi menganggap saya ekstrim dan sebagainya. Tapi itu semua alhamdulillah saya jawab dengan senyuman. Dan saya sering sampaikan pada teman-teman di Wahda, kalau orang bersalah pada kita, jangan kita bersalah pada mereka. Ini kami berharap yang namanya hikmah itu. Ya. Nah, kalau lihat hikmah dari, tentu yang pertama Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sebetulnya Nabi SAW mengatakan itu buruk. Tapi Nabi bisa tersenyum. Sampai Aisyah heran. Ya. Begitu juga Nabi SAW sangat memahami bagaimana keadaan orang-orang itu sampai antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam konteks pembicaraan kita, sesungguhnya ada yang sangat menarik dari Imam Malik. Ya. Imam Malik karena punya karya yang luar biasa, Al-Muwatta. Itu penguasa saat itu, ya, khalifah minta untuk ini dijadikan sebagai patokan satu-satunya untuk dunia Islam. Coba lihat hikmah seorang ulama luar biasa. Beliau bilang jangan, ya. Padahal kalau kita, apalagi kalau jadi proyek, sedang banget. Imam Malik melarang, jangan, ya. Sebab ilmu ini sudah tersebar dan tentu akan ada perbedaan-perbedaan dalamnya. Tadi banyak telepon saya lihat, Kiai. Iya, ini ada telepon dan informasi. Ini sekalian saya mau bicara hikmah di MUI. MUI terkadang kelihatan begitu kencang pada masalah tertentu dan terkadang seperti diam pada masalah lain. Ini semata-mata hikmah. Kalau MUI tidak dengan hikmah, mungkin banyak persoalan besar terjadi di negeri kita ini. Ya tadi kalau Mas Aiman, saya sambil berlangsung ini banyak telepon, banyak WA, itu melaporkan. Saya di NTT, saya sudah tidak mau menyebut nama, ya, saya disebut tempat tertentu. Ini masjid saya sudah 21 tahun tidak diberi izin, ya, di beberapa tempat, ya. Tapi MUI selalu mencoba menyelesaikan ini dengan penuh hikmah. Selalu tentu mengacu juga pada peraturan sambil melakukan pendekatan. Ini berapa yang MUI lakukan pendekatan. Beberapa penceramah yang dianggap nyeleneh, orang tidak tahu kalau MUI memanggil mereka, mengundang mereka, ya, mengundang mereka, mengingatkan, ya, untuk mereka tidak boleh seperti itu. Nyeleneh seperti apa misalnya?
Ya, saya Kan kita nggak sebut nama. saya menghindari untuk mengangkat. Nggak, misalnya apa? Di antara contohnya misalnya ya ada, tapi ini akan ketahuan, tidak usah lah saya contoh. Nggak apa sih kita ciri apa? Misalnya saya apa? begini, Mas Supaya Aiman, ini jadi pelajaran di juga. antara hikmah yang saya ajarkan pada murid-murid, kita itu kadang-kadang tidak mau menggibah satu orang, Oke. tapi sering mudah menggibah satu kampung, satu suku, satu negara, satu bangsa. Makanya hati-hati betul mengangkat contoh, karena bisa terarah ke. Iya, jadi saya ingin seperti itu. Nah, ini persoalan hikmah yang sangat penting. Maka bagaimana menyelesaikan persoalan kita ini? Tentu sangat mendasar pada persoalan tadi etika dan hikmah tadi itu. Dan ini tidak bisa instan. Harus melalui pendidikan yang kuat. Ya, pendidikan dimulai daripada pencerahan. Ya, lalu kemudian ditanamkan bagaimana sikap-sikap seorang muslim, seorang manusia terbaik. Lalu kemudian baru ilmu. Makanya para ulama mengatakan, saya belajar adab 20 tahun, baru belajar ilmu. Oke. Adab dulu, dahulu ilmu. Baik. Dan ini silsilah dalam Quran diajarkan. Yatlu alaihim ayati. Pertama pencerahan dulu, pendekatan persuasif. Lalu wa yuzakkihim. Ketika wa yuzakkihim ini penyucian hati, pembentukan karakter. Baru yang ketiga, wa yu'allimul kitab, baru ilmu yang banyak. Ini yang tadi dikeluhkan termasuk oleh Cak Islah. Insya Allah kita akan tapi terakhir saya closing, saya setuju bahwa tetap harus ada yang namanya standarisasi. Karena ini adalah kehidupan majemuk, perlu sekali dai kita ilmu etika termasuk wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sangat penting. Jangan terjadi kita mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah menyesatkan, atau juga mudah menerima hal-hal yang sudah melanggar agama, melanggar etika kebangsaan. Ini semua diluruskan. Terima kasih. Makasih, Kiai.